Tempat yang menjadi kunjungan pertama Wayan Sudirta, yakni Nengah Benturan, 80 tahun yang berada di Dusun Pipit Laga, Desa Purasana, Kecamatan Abang. Pria yang mengalami gangguan pada tulang punggungnya sehingga berjalan bongkok, saat ini tinggal bersama cucunya karena sudah bercerai dengan istrinya. Untuk kesehariannya, Nengah Benturan bercocok tanam sambil beternak kecil-kecilan yang berada di lahan cucunya ini. Nengah Benturan berterima kasih atas perhatian Wayan Sudirta, serta berharap agar pemerintah juga mengurus layanan kesehatan yang kadangkala menjadi hambatan di saat sakit. Usai menyerahkan bantuan, Wayan Sudirta dilanjutkan penyerahan bantuan kepada Nengah Juat yang berada di Dusun Abang Kelot. Nenek 4 anak ini hidup sendiri di Tegalan pada sebuah rumah sederhana setelah ditinggal suaminya yang meninggal 20 tahun silam. Nggih, semua nggih kawentanane bapak-bapak sane rawuh mriki ngrawuh tiang sareng sami nenten jesiki kalih nggih sareng kuda jasane rawuh nggih madak mangdan selamat yang tak kalau tiang yang Cinangkawan yang mangdan boleh sumbangan di pemerintah di rumah sakit nah dijeje pakai luirne nike nah yang dadas kari upadin kena sakit tiangin nah nike nenek peluang. Pendiri Yayasan Bunda Lu Ronce, Wayan Sudirta berharap bantuan ini menjadi momentum untuk meneruskan perjuangan dan keinginan kedua orang tuanya yang juga dikenal oleh mereka, sehingga sudah menjadi kewajiban untuk saling membantu. Dalam perjalanan saya keliling ini seluruh Bali, khususnya Karangasem, ketemu Mepice ini, orang yang secara latar belakang kenal mengenal dengan keluarga saya. Dan saya luar biasa bersyukur bisa bantu Mepice, biarpun sekedar 1 kilogram beras kan. Di hari-hari tua mereka mengingatkan bahwa oh dulu saya punya kenalan keluarganya Meronce, keluarganya Mepondil, Pak Pondil, dan sekarang saya anaknya bisa mengunjunginya gitu. Nah, kan silaturahmi seperti ini, pola pikir seperti ini yang memang harus terus dijaga. Selain membantu sejumlah warga miskin di Kabupaten Karangasem, menurut rencana bantuan serupa juga akan dilakukan di desa dan kecamatan lain yang telah disurvei oleh pihak yayasan, sehingga nanti penerima bantuan tepat sasaran. Terima aja dan Adi Setiawan, Bali TV.